Lagi, perombakan kabinet bakal dilakukan Presiden Joko Widodo. Ini adalah yang kedua dalam rentang kurang dari 6 bulan sejak perombakan pertama pada Desember 2020. Perombakan terjadi pasca muncul dua nomenklatur kementerian setelah disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat awal April lalu. Tapi, apa yang dirombak dan siapa yang mengisi posisinya masih belum bisa dipastikan hingga pengumuman oleh Presiden Joko Widodo. Yang pasti, di tengah hiruk-pikuk perombakan kabinet, dua orang yang dipanggil Presiden mengaku diajak bicara bidang tertentu secara spesifik. Adalah Rapsel Ali, anggota Komisi 6 DPR RI yang juga menantu Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mengaku diajak bicara Jokowi soal sirkuit Mandalika. Enggak, cuma ditanya-tanya terkait tim balap Mandalika. Ya, itu kan menandakan juga bahwa kita bisa tampil seperti itu, menandakan negara kita termasuk negara maju dan bisa memberi ruang investasi yang lebih besar lagi, ujar Rapsel Ali seperti dikutip dari detik.com. Selain Rapsel, yang mengaku dipanggil Jokowi adalah pengusaha muda Nahdlatul Ulama Wicaksono. Kita membahas soal ekonomi sih, saya kan memang pengusaha dan tokoh NU. Jadi, memposisikan mengenai NU bagaimana? Jalur saya pengusaha multinasional, jadi bicara soal investasi, rencana pengembangan ekonomi Indonesia, kata Wicaksono seperti dikutip detik.com. Kementerian Investasi adalah satu dari dua kementerian nomenklatur baru yang disahkan DPR pada awal April lalu. Satu lagi adalah gabungan Kementerian Riset dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Munculnya dua kementerian ini memang membuka peluang perombakan formasi menteri. Tapi menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, tarik-menarik kepentingan politik di perombakan kabinet kali ini lebih kuat. Karena itu, tak heran bila spekulasi muncul soal apakah Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal akan diganti, atau Bahlil yang bakal menduduki kursi Menteri Investasi? Menteri Investasi ini otomatis akan dibahas oleh Bahlil Lahadalia. Tapi kan belakangan muncul nama Rapsel Ali ataupun tokoh muda NU yang digadang akan menjadi investasi. Jikapun akan ada reshuffle hanya dua menteri, nah soal posisi dua menteri inilah yang menurut saya keras betul. Kenapa misalnya sampai saat ini belum ada pengumuman kapan reshuffle itu dilakukan. Betapa begitu banyak orang yang berkepentingan terhadap kementerian yang dua ini. Tapi untuk kepastian, Presiden Jokowi semakin rapat menutup informasi dari ruang publik. Meski sedikit terbuka, tetapi kepastian tentang perombakan kabinet tak bisa diperoleh hingga pengumuman oleh Jokowi sendiri. Yang tahu itu sekarang cuma Presiden Joko Widodo dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh berspekulasi, tidak boleh bermain-main di opini. Jokowi ini tipikal orang yang susah dibaca pikirannya. Yang kedua, soal reshuffle ini Jokowi ingin menunjukkan kepada publik bahwa dia adalah the real presiden yang tidak bisa didikte, tidak bisa dibaca, dan tentu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dulu orang tidak pernah membayangkan ada nama Wicaksono, bukan Aiman Wicaksono. Dan Rapsel Ali itu yang datang di istana untuk dipanggil. Sinyal perombakan kabinet semakin kuat. Tapi apa alasan dibalik itu? Publik masih meraba. Apakah demi perkembangan Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat atau sekadar akomodasi kepentingan politik? Tim Liputan, Kompas TV.